semuanya. Semoga masih dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengamatan fenomena geosfer dalam penelitian geografi. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menulis penelitian tentang geografi. Baiklah, materi kita hari ini tentang pengamatan fenomena geografi bersama Ibu RS. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan sikap ingin tahu dan giat belajar, siswa mampu mengetahui fenomena geografi dan dapat mengetahui bagaimana cara menuliskan sebuah laporan penelitian geografi yang baik. Nah, pengamatan geografi merupakan sebuah fenomena fakta, kejadian, atau keadaan di alam yang diamati atau diobservasi. Fenomena yang dipelajari dalam geografi adalah fenomena geosfer yang terdiri dari alam dan manusia serta keterkaitan keduanya di permukaan bumi. Fenomena geosfer itu sendiri meliputi hidrosfer, litosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Oke. Yang pertama adalah menentukan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dan kondisi yang sebenarnya. Nah, bisa dipahami artinya ketidaksesuaian antara sebuah yang diharapkan dengan yang terjadi. Nah, itu disebut dengan masalah. Ada beberapa kriteria masalah dalam geografi. Yang pertama, masalah menyatakan hubungan antara variabel. Masalah dinyatakan dengan ketersediaan data dan memungkinkan adanya ketersediaan data. Nah, sumber masalah dalam kajian geografi yang pertama, hasil penelitian orang lain, kepustakaan, lapangan, dan ketersediaan data, peta, dan grafik. Menyusun rumusan masalah. Suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya dan kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan. Artinya dalam menyusun rumusan masalah, pernyataannya akan dicari jawaban dan kebenarannya. Lewat apa? Lewat pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan. Artinya akan ada penulisan laporan yang dilakukan. Nah, yang ketiga ada judul penelitian. Judul penelitian merupakan bentuk permasalahan yang masih bersifat umum sehingga perlu diperincikan. Nah, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Menentukan variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas ini variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel. Yang kedua, ada variabel terikat. Variabel terikat ini yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, ada variabel moderator. Variabel yang memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, menentukan variabel ini atau faktor atau unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang perubahan yang terjadi. Nah, yang keenam tentang menentukan landasan teori. Nah, mencari teori-teori, konsep, definisi, dan proporsi yang tersusun secara sistematik untuk melaksanakan penelitian dan memiliki 3 fungsi. Nah, fungsi yang pertama ada menjelaskan. Contohnya, semakin tinggi suatu tempat, suhunya akan semakin rendah. Nah, yang kedua, meramalkan. Contohnya, jika Jakarta menjadi pusat bisnis dan industri, daerah-daerah di sekitarnya akan mengalami perkembangan wilayah. Yang ketiga, pengendalian.
Contohnya, jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi fisik dan sosial di Bandung. Nah, yang ketujuh itu ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian diperlukan untuk membuat model konseptual tentang bagaimana teori-teori yang sudah ditentukan berhubungan dengan berbagai faktor. Perumusan hipotesis atau dugaan sementara. Nah, langkah selanjutnya dalam penelitian geografi setelah peneliti menemukan perumusan masalahnya, landasan teori dan kerangka penelitiannya adalah perumusan hipotesis atau dugaan sementara. Nah, faktor penting dalam menyusun hipotesis. 3 faktornya. Yang pertama, hipotesis disusun dengan kalimat yang deklaratif. Yang kedua, variabel dalam hipotesis merupakan variabel yang operasional. Hipotesis menunjukkan hubungan antara variabel. Nah, yang kesembilan ada penentuan populasi dan penarikan sampel. Populasi itu dapat didefinisikan sebagai himpunan individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan banyaknya terbatas dan tidak terbatas. Sebagian populasi atau wakil dari populasi adalah sampel. Selain ukuran populasi yang besar, kondisi yang memungkinkan menggunakan sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya biaya tergantung pada jumlah objek yang diteliti. Yang kedua, populasi waktu yang terbatas. Penelitian sampel memerlukan waktu yang lebih sedikit. Yang ketiga, banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi. Yang keempat, tingkat ketelitian pada peneliti sampel lebih tinggi. Kenapa? Karena sampel jumlahnya lebih sedikit. Karena bagian dari satu kelompok populasi. Sedangkan populasi dia lebih umum, lebih banyak yang akan diteliti. Nah, yang ke-10 ada penggunaan sarana ilmiah. Sarana ilmiah dalam penelitian geografi seperti penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG digunakan untuk mengidentifikasi dan mempelajari permukaan bumi yang tidak dapat dijangkau di lapangan. Yang ke-11 ada teknik pengumpulan data. Data merupakan keterangan tentang suatu hal. Syarat data yang baik adalah 1. Data harus objektif dan tidak manipulatif. Yang kedua, data harus dapat mewakili semua kondisi. Yang ketiga, data harus tepat waktu. Yang keempat, memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Artinya dia benar-benar terjadi dan tidak memiliki tingkat kesalahan yang besar. Yang kelima, relevan. Data yang dikumpulkan harus berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tentu saja, data yang dikumpulkan tidak boleh melenceng dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Karena apa? Karena rumusan masalah tadilah yang akan dicari. Jadi, peneliti harus menyesuaikan dan harus relevan antara rumusan masalah dan data yang sudah dikumpulkan. Nah, data penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya menjadi 2 jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi dalam bentuk bilangan atau angka, sehingga dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik. Sedangkan data kualitatif adalah data informasi dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data. Nah, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer ini dari mana didapat? Yang pertama dari observasi atau terjun langsung ke lapangan. Yang kedua ada wawancara, mewawancarai orang-orang yang bersangkutan dengan topik yang akan diteliti. Yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner ini artinya pembagian angket atau yang berisi beberapa pertanyaan kepada sampel yang akan diteliti.
Yang kedua ada data sekunder, yaitu studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Ini tidak langsung terjun ke lapangan yang akan diteliti. Jadi dia lebih ke isi dari buku atau dokumentasi yang sudah pernah diliput oleh orang lain. Nah, yang ke-12 ada pengolahan data geografi. Pengolahan data merupakan dimensi penting dari penelitian geografi. Tahap-tahap pengolahan data penelitian geografi sebagai berikut. Yang pertama, penyuntingan data. Kegiatan pemeriksaan seluruh data yang telah terkumpul. Yang kedua, ada pembuatan kode, yaitu usaha untuk mengklasifikasikan jawaban dari responden. Yang ketiga ada pengelompokan data agar data mudah dibaca dengan jelas. Yang keempat ada tabulasi data. Data yang sudah diklasifikasikan kemudian dimasukkan ke dalam tabel untuk memudahkan dibaca oleh para pembaca. Nah, itu dia tentang pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa lengkapi catatanmu dan jangan juga lupa untuk mengerjakan tugas di buku tugas kalian masing-masing. Nah, tambahan pertanyaan untuk yang kamu harus tuliskan di buku tulis kamu adalah kira-kira nilai apa atau refleksi apa yang bisa kamu ambil dari materi kita hari ini tentang fenomena pengamatan geosfer dalam penelitian geografi. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Salam SFD.